Pada akhir Maret 1998, Amy Lynn Bradley dan keluarganya sedang menikmati liburan di kapal pesiar. Liburan itu adalah hadiah yang dimenangkan oleh ayah Amy dan seharusnya menjadi waktu yang menyenangkan dan bebas dari kekhawatiran. Namun hal itu berubah menjadi mimpi buruk bagi seluruh keluarga Bradley dan menjadi misteri yang terus menghantui dunia pelayaran hingga kini. Hari ini kita melihat hilangnya Amy Lynn Bradley. Ini terjadi pada tanggal 21 Maret 1998. Keluarga Bradley dari Virginia memulai liburan seumur hidup mereka. Orang tua Ron dan Eva, putra mereka Brad yang berusia 21 tahun, dan putri mereka Amy yang hampir berusia 24 tahun. Mereka adalah keluarga yang sangat erat, serta Amy dan saudaranya, Brad, terlihat sangat dekat bahkan lebih seperti seorang sahabat terbaik. Ron Bradley mendapatkan tiket liburan tersebut dari pekerjaannya, dan meskipun keluarganya bersemangat untuk liburan inklusif ini, Amy tampak kurang yakin untuk ikut. Meskipun dia adalah perenang yang percaya diri dan penggemar lautan, dia akhirnya memutuskan setuju untuk ikut bersama keluarganya untuk berlayar dengan kapal pesiar mewah bernama Rhapsody of the Seas. Keluarga Bradley menaiki ke kapal pesiar Rhapsody of the Seas yang dioperasikan oleh Royal Caribbean. Kapal tersebut baru saja melakukan pelayaran perdananya kurang dari setahun sebelum Amy dan keluarganya berangkat. Dengan kapasitas menampung lebih dari 3.000 orang, kapal pesiar seukuran itu bagaikan kota terapung di lautan. Kemungkinan tersesat cukup besar jika Anda tidak tahu kemana Anda pergi, atau jika tidak ada orang di sekitar untuk membantu Anda, atau bahkan lebih buruk lagi jika ada orang yang bersembunyi di kapal yang ingin memastikan Anda tersesat. Awalnya Amy yang berusia 23 tahun, wanita muda yang cantik dengan masa depan yang cerah di depannya. Dia baru saja lulus dari perguruan tinggi di Virginia dan mendapatkan gelar dalam pendidikan jasmani. Amy adalah wanita muda yang berbakat dan atletis. Dia pernah menjadi instruktur renang dan atlet, serta memiliki banyak pilihan untuk beasiswa ketika dirinya lulus SMA. Dan kini dia mengambil jurusan ilmu olahraga dan akan melanjutkan studi masternya. Liburan ini adalah kesempatan yang baik bagi Amy dan keluarganya untuk menghabiskan waktu berkualitas bersama-sama sebelum Amy kembali melanjutkan studinya. Pada Sabtu 21 Maret 1998, keluarga Bradley berangkat dengan kapal Rhapsody of the Seas dari San Juan, Puerto Rico, dan berlayar ke Pulau Aruba, di mana kapal tersebut tiba dengan selamat 2 hari kemudian pada 23 Maret. Kapal tersebut membawa sekitar 2.500 penumpang dari Puerto Rico ke Aruba, yang selanjutnya kapal tersebut berangkat dari Aruba untuk berlayar di perairan internasional dengan tujuan Curaçao. Beberapa hari setelah perjalanan dimulai pada 23 Maret, keluarga Bradley makan malam di kapal. Kode berpakaian malam itu adalah black tie, dan Amy mendapat banyak perhatian dari penumpang dan awak kapal, termasuk anggota band kapal. Amy dan saudaranya, Brad, mengambil foto resmi yang disediakan pihak kapal untuk nanti dibeli oleh keluarganya. Mereka terlihat mengenakan pakaian formal di sepanjang lorong kapal saat foto-foto tersebut diambil. Namun, setelah makan malam bersama keluarga, pada dini hari 24 Maret,
di mana kapal akan mendekati Curaçao, Ami telah menghilang. Malam setelah makan malam keluarga, Ami yang melanjutkan bersantai dengan saudaranya, Brett. Keduanya memutuskan untuk mampir ke sebuah klub malam kapal untuk menari. Ami terlihat menari dan menikmati dirinya sendiri. Dia telah minum cukup lama pada saat itu dan kemungkinan besar sudah mabuk. Saat pukul 4 pagi, Brett yang lelah kembali ke kabin untuk bergabung dengan orang tuanya, dan 15 menit kemudian Ami juga kembali. Mereka berbincang di balkon sebentar, lalu Brett pergi tidur meninggalkan Ami di sana. Saat ayahnya bangun sekitar pukul 5 pagi, dia melihat Ami masih di balkon dan kembali tidur dengan lega, karena kedua anaknya kini aman di kabin. Tetapi 30 menit kemudian, saat Ron terbangun lagi, dia mengatakan bahwa Ami tidak ada lagi di balkon maupun di tempat tidurnya. Semua barangnya ada di kabin dan sepertinya satu-satunya yang hilang adalah rokok dan korek apinya, bahkan sepatunya masih ada di sana. Apa yang mungkin terjadi dengan Ami dalam 30 menit? Dia berasumsi Ami pasti pergi ke dek atas, jadi dia tidak membuang waktu untuk naik dan mencarinya, tetapi setelah waktu berlalu lebih dari 1 jam, dia tidak menemukannya dimanapun. Dan entah bagaimana terlihat seperti Ami telah menghilang. Ayahnya yang bingung karena Ami tidak biasanya seperti ini, kini membuatnya khawatir karena itu sama sekali tidak seperti dia untuk pergi begitu saja, tanpa mengatakan apa-apa. Setelah penyelidikan lebih lanjut oleh keluarganya, keluarga Ami menyimpulkan bahwa dia jelas telah mengganti pakaiannya dan membawa rokoknya. Sepertinya dia sengaja merencanakan untuk pergi antara pukul 5.30 dan 6 pagi, tetapi tidak ada yang melihat Ami pergi, atau bahkan kemana dia pergi. Hampir 2 jam setelah dia terakhir kali terlihat, keluarganya memohon kepada awak kapal untuk menyiarkan pesan melalui pengeras suara, tetapi mereka menolak karena waktu masih terlalu pagi dan kapal mulai bersandar saat tiba di Curaçao. Keluarga memohon agar tangga kapal tidak diturunkan dan tidak boleh ada yang diizinkan turun dari kapal, tetapi awak kapal ternyata enggan membantu. Mereka hanya membuat pengumuman setelah kebanyakan orang sudah turun dari kapal pada siang hari. Kapten mengizinkan kapal untuk diperiksa, tetapi tidak ada yang ditemukan. Dia memberitahu keluarga bahwa dia telah memeriksa setiap area kapal dan tidak menemukan Ami, jadi dia pasti tidak ada di kapal lagi. Keluarga meminta kapten untuk menyebarkan foto Ami, tetapi kapten menolak dengan alasan bahwa itu akan mengganggu tamu lain. Kapten pun juga melanjutkan dengan berani mengatakan bahwa Ami kemungkinan telah terjatuh ke laut, tetapi hal itu sangat tidak mungkin karena beberapa alasan. Alasan pertama adalah Ami adalah perenang yang sangat kuat. Serta, meskipun dia menyukai air, Ami tidak menyukai laut lepas dan merasa takut. Bahkan ketika dia mendekati pagar pembatas di sisi kapal pun, Ami harus dibujuk oleh keluarganya saat mereka meyakinkannya bahwa mereka akan memegangnya erat-erat. Kapten kapal akhirnya kembali melakukan pengumuman melalui pengeras suara agar Ami Bradley datang ke pusat layanan. Keluarga Bradley mencoba naik dan memeriksa sekitar diskotik dan semua lantai yang berbeda dan menyadari bahwa ini bukan situasi biasa. Orang tuanya khawatir karena kapal sedang berlabuh dan orang-orang mungkin mulai mencoba meninggalkan kapal, dan ini akan semakin memperumit situasi. Kepanikan mulai meningkat di pikiran keluarganya ketika kapten mengatakan bahwa terlepas dari situasi apapun, penumpang harus turun dari kapal. Kapal pesiar membuka pintunya ke jalan-jalan Curaçao. Pikiran keluarga pasti dipenuhi dengan kepanikan karena Ami tidak ditemukan dan sekarang kapal mulai kosong. Ibunya berkata, ada sekitar 3.000 orang di sini dan ada 3.000 mata di sini, tetapi sebagian besar orang kini telah meninggalkan kapal.
Kapten dan kru mulai mencari Ami yang hilang. Ibunya, Eva, yakin bahwa hilangnya Ami terkait dengan kejadian yang dia alami di malam sebelumnya. Ibunya menceritakan bahwa seorang pelayan dari salah satu restoran kapal mendekati dia dan Ron dan menanyakan keberadaan Ami, karena dia dan beberapa temannya ingin mengajak Ami pergi ke tempat klub malam bernama Carlos dan Charles. Meskipun merasa tidak nyaman dengan sikap pelayan yang terlalu agresif itu, orang tua Ami hanya membiarkannya saja. Sesaat setelah Ami kembali ke orang tuanya, mereka menyampaikan pesan tersebut kepada putri mereka. Namun Ami segera terlihat gelisah setelah mendengarnya dan dengan tegas menyatakan bahwa mereka menakutkan dan dia tidak akan pergi kemanapun bersama mereka. Saat saudaranya, Brad, sedang berkeliling untuk mencari Ami, salah seorang pemain bass band kapal bernama Alistair Douglas diduga mendekati Brad dan mengatakan bahwa dia menyesal mendengar Ami telah hilang. Karena tidak ada pengumuman sebelumnya yang mengonfirmasi bahwa Ami telah hilang, dan hanya kapten dan tim keamanan yang tahu tentang ini, saudaranya bingung dan khawatir karena bagaimana dia bisa mengetahui informasi tentang hal itu. Ini jelas lebih dari sekadar aneh bagi seseorang untuk mengatakan hal itu begitu awal, ketika otoritas belum diberitahu tentang hilangnya Ami, dan pencarian menyeluruh pun belum dilakukan sama sekali. Menurut ibunya, ketika acara makan malam, Ami juga sempat bercerita bahwa seorang bernama Alistair Douglas juga telah mendekatinya dengan agresif dan dia menganggapnya sebagai orang yang tidak sopan dan telah mencoba menyuruhnya untuk menjauh. Hingga akhirnya seorang saksi ditemukan. Saksi tersebut mengaku melihat Ami bersama Alistair Douglas dan keduanya berjalan bersama ke dek di atasnya. Sekitar 10 menit kemudian, Alistair kembali sendirian. Saudara Ami merasa hal ini menjadi lebih aneh serta membuat fakta bahwa Alistair Douglas terlibat dengan hilangnya Ami dan sangat mencurigakan sama sekali, apalagi fakta bahwa dia adalah orang terakhir yang terlihat bersama Ami. Tetapi ini adalah klaim yang kemudian dibantah oleh Alistair Douglas. Setelah hampir 12 jam mencari, kapal hanya memiliki 4 jam sebelum berlayar lagi, dan kapten mengatakan keluarga Bradley harus memutuskan turun atau tetap di kapal. Meskipun kru mengatakan Ami tidak ada di kapal, itu adalah pilihan yang menyedihkan untuk dibuat. Namun, keluarga akhirnya memilih untuk turun di Curaçao yang pada dasarnya terlantar di negeri asing. Keluarga akhirnya memutuskan untuk menghubungi FBI dan memohon bantuan, dan FBI menyuruh mereka terbang ke Saint Thomas untuk kembali naik ke kapal dengan cara apapun. Atas saran mereka, FBI menghubungi perusahaan pelayaran dan setelah menyelidiki lebih lanjut, mereka menyadari bahwa pencarian yang dilakukan pihak kapal secara menyeluruh dan mendalam sebenarnya belum dilakukan. Waktu berharga telah terbuang, dan apa yang awalnya merupakan liburan impian telah berubah menjadi mimpi buruk bagi keluarga Bradley. Kini tanggal 26 Maret dengan FBI berada di kapal, kasus ini akhirnya diselidiki sebagai kasus orang hilang. Kasus ini akan menjadi arah yang lebih menakutkan ketika fotografer yang mengambil foto Ami dan Brad menyadari bahwa foto-foto tersebut telah menghilang dari galeri publik hanya beberapa jam setelah diunggah. Hanya foto-foto Ami dan Brad yang hilang. Dua saksi panik muncul dan mengatakan mereka melihat Ami keluar dari lift sekitar pukul 5.45 pagi dan kembali ke klub malam bersama Alistair Douglas. Dia kini menjadi orang terakhir yang terlihat bersama Ami. Berdasarkan informasi ini, dia segera diinterogasi oleh FBI serta menjalani tes poligraf dan dinyatakan lulus. Kapal pesiar memiliki videografer yang merekam liburan sebagai bagian dari materi promosi perusahaan. Seorang videografer yang juga berada di klub malam tersebut merekam sebuah video, namun tidak secara sengaja merekam beberapa bukti peristiwa yang mengarah pada hilangnya Ami.
Dalam rekaman tersebut dapat dilihat Amy menari dan menikmati dirinya sendiri. Dia telah minum cukup lama pada saat itu dan terlihat sudah mabuk. Dalam beberapa rekaman, Amy terlihat menari dengan pemain bass band kapal bernama Aleister Douglas yang dikenal dengan julukan Yellow. Hal ini juga terlihat jelas dalam rekaman. Ketika videografer itu menyadari telah merekamnya, dia menyerahkan semua rekaman kepada tim keamanan di kapal dengan niat agar rekaman tersebut diserahkan ke FBI. Namun, karena alasan yang tidak diketahui, rekaman tersebut baru terungkap lebih dari setahun kemudian dan baru diberikan ke FBI. Segera setelah pencarian kapal pesiar berakhir, keluarga Bradley memutuskan kembali ke Curaçao untuk melanjutkan pencarian Amy. Seorang sopir taksi lokal memberitahu keluarga bahwa Amy sebenarnya telah mendekati taksinya pada pagi itu saat orang-orang mulai turun dari kapal. Dia berlari dan bertanya di mana telepon terdekat. Deskripsinya tentang Amy meyakinkan keluarga bahwa itu pasti yang dia lihat. Sopir taksi itu menyarankan mereka untuk mencari di 3 lokasi spesifik di pulau itu, tetapi pencarian tidak menemukan apapun. Keluarga Bradley yang kelelahan dan putus asa, akhirnya harus pergi dan kembali ke Virginia. Keluarga Bradley percaya bahwa Amy telah diculik dan dijual ke perdagangan seks yang beroperasi di pulau-pulau tersebut, dan percaya bahwa dia masih hidup. Sayangnya, ada beberapa bukti yang mendukung teori ini, dan salah satu bukti penting datang dari seorang pria bernama David Carmichael yang mengunjungi Curaçao pada Agustus 1998, sekitar 5 bulan setelah Amy menghilang. David berada di pantai ketika dia melihat 3 orang berjalan di dekatnya, seorang wanita muda dan 2 pria yang berjalan di sisinya seolah-olah sedang mengantarnya ke suatu tempat. Wanita itu memiliki 2 tato yang terlihat, simbol Cina dan gambar Tasmania yang memutar bola basket. Amy memiliki 4 tato secara total, sebuah gambar matahari di punggung bawahnya, seekor gecko di sekitar pusarnya, simbol Cina di pergelangan kakinya, dan di bahunya terdapat seekor bayi Tasmanian Devil yang memutar bola basket. Tidak diragukan lagi wanita itu adalah Amy. Wanita itu membuat kontak mata dengan David saat mereka mendekat, dan dia kemudian menyatakan bahwa wanita itu seolah-olah ingin menarik perhatiannya dan akan mengatakan sesuatu padanya, tetapi begitu dia mencoba, pria-pria yang bersamanya memaksanya menjauh, dan David segera kehilangan jejaknya. Sampai 9 bulan kemudian, saat David melihat segmen di TV yang membahas hilangnya Amy, dia menyadari bahwa wanita yang dia lihat di pantai itu pasti Amy Lynn Bradley. Namun ini jauh dari satu-satunya petunjuk. Petunjuk lain datang dari seorang perwira Angkatan Laut AS pada tahun 1999, sebuah laporan yang dikirimkan ke FBI dari Pulau Curaçao. Saat itu dia sedang mengunjungi sebuah rumah bordil yang sesaat kemudian didekati oleh seorang wanita muda yang memohon bantuannya. Dia mengatakan namanya adalah Amy Bradley. Perwira yang saat itu tidak paham maksudnya, dia hanya memberitahu wanita muda itu bahwa ada kapal militer yang sangat dekat, hanya beberapa blok dari sana dan dia bisa pergi sendiri. Tetapi wanita itu bersikeras bahwa dia tidak mengerti. Namun, karena perwira tersebut tidak tahu siapa dia dan tidak tahu bahwa dia masuk daftar orang hilang, serta karena dia akan menghadapi konsekuensi jika atasan mengetahui bahwa dia berada di rumah bordil, dia memutuskan untuk pergi. Dia kemudian melihat Amy di sampul majalah People, yang membuatnya terkejut. Ketika FBI akhirnya mendapatkan informasi ini, ternyata rumah bordil tersebut telah terbakar habis dan tidak ada bukti atau saksi lain yang dapat ditemukan di sana. Pada tahun 1999, keluarga Bradley dihubungi oleh seorang mantan anggota Navy SEAL bernama Frank Jones, yang mengklaim memiliki sejumlah orang profesional terampil di bawahnya yang dapat melacak lokasi Amy dan membawanya pulang. Keluarga Bradley menaruh kepercayaan dan uang mereka pada Frank,
yang dengan senang hati menerima uang tersebut dan justru menghabiskannya untuk minuman dan perjudian alih-alih mencari Amy. Akhirnya, Frank mengklaim telah menemukan Amy dan meyakinkan keluarga Bradley bahwa dia sedang mempersiapkan operasi penyelamatan, tetapi hal itu membutuhkan dana tambahan. Secara keseluruhan, keluarga Bradley dengan bantuan keuangan membayar Frank lebih dari $200.000. Namun dia tidak pernah menepati satu janji pun. Beruntungnya, dia kemudian dituntut, dihukum, dan diperintahkan untuk mengembalikan uang tersebut, serta dijatuhi hukuman 5 tahun penjara. Petunjuk besar lainnya muncul pada tahun 2005 ketika sebuah foto dikirim secara anonim ke keluarga Bradley. Foto tersebut menunjukkan seorang wanita bernama Jess di sebuah situs yang berbasis di Karibia. Seorang detektif forensik membandingkan foto-foto ini dengan foto Amy dari 7 tahun sebelumnya dan dengan yakin bahwa itu pasti dia. Dia bahkan bersedia mempertaruhkan karirnya untuk itu. Dan lagi pada tahun 2005, seorang wanita bernama Judy Mora mengklaim bahwa dia melihat Amy di toilet umum sebuah department store di Barbados. Dia dijaga ketat oleh 3 pria yang mengancamnya untuk memastikan dia menepati janji dalam suatu kesepakatan. Begitu pria-pria itu pergi, Judy mencoba membantu wanita itu. Dia mengatakan namanya Amy dan mulai mengatakan dia berasal dari Virginia sebelum ditarik pergi oleh pria-pria itu. Meskipun ada klaim penampakan, foto, dan sketsa komposit baru tentang bagaimana Amy mungkin terlihat sekarang, dia masih hilang dan tidak pernah ada tuntutan yang diajukan terkait hilangnya dia. 12 tahun setelah Amy hilang pada tahun 1998, dia dinyatakan meninggal secara in absentia pada 24 Maret 2010. Keluarganya terus berdoa setiap hari agar mereka dapat mengetahui kebenaran tentang apa yang terjadi pada putri mereka.